Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Polisi lepaskan gas air mata dan tembakan peringatan untuk bubarkan tawuran. Tembak sana, Bang. Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menembakkan gas air mata ke udara untuk membubarkan tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit pada Minggu malam. Selanjutnya petugas mengejar dua kelompok remaja yang berhamburan melarikan diri. Dua remaja ditangkap di sekitar lokasi tawuran beserta barang bukti senjata tajam. Tawuran diduga dipicu karena saling ejek antar dua kelompok remaja. Ketika tim Raja Wali sampai di lokasi, benar saja lalu lintas macet dan juga tawuran sedang berlangsung. Tim segera membubarkan dengan memberikan tembakan peringatan serta himbauan. Namun para pelaku tawuran melarikan diri sehingga tim berhasil mengejarnya dan mengamankan dua orang terduga pelaku. Penertiban tawuran ini berawal dari informasi warga yang resah dengan aksi beringas dua kelompok remaja di tengah pandemi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua remaja yang tertangkap dibawa petugas ke Mapolsek Durensawit untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berusaha menyerang polisi dengan senjata tajam saat akan ditangkap, komplotan pencuri sepeda motor di Medan, Sumatera Utara terpaksa ditembak tim khusus Jatandras Polrestabes Medan. Komplotan pencuri ini diburu polisi lantaran aksi kejahatan mereka meresahkan warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan Karya Wisata, Kota Medan, Sumatera Utara 7 Mei lalu. Aksi komplotan pencuri ini ternyata bukan yang pertama kali. Sebelumnya di lokasi yang berbeda, aksi pencurian komplotan ini juga terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim sus Jatandras Polrestabes Medan meringkus komplotan pencuri bermobil ini. Petugas melumpuhkan keempatnya dengan menembak di bagian kaki karena melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun saat akan ditangkap. Modus mereka cukup khas, yakni mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menggotong sepeda motor curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil sewaan yang mereka gunakan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pengedar sabu lintas provinsi dibekuk tim Ditres Narkoba Polda Kalteng di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya. Petugas sita barang bukti setengah kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil. Saat ditangkap, pelaku sedang mengantarkan ibunya yang sakit bersama istri dan seorang anggota polisi. FP alias Acong, pengedar narkoba lintas provinsi ini ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Tengah saat melintas menggunakan mobil pribadi di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya. Penangkapan Acong berawal dari informasi warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan setengah kilogram sabu yang dikemas dalam 10 paket dan disembunyikan di dalam mobilnya. Ini jaringan beda. Ini jaringan multi. Selain Acong, dari dalam mobil petugas juga mengamankan istri dan orang tua pelaku yang sedang sakit, serta seorang anggota polisi. Di Jalan Delima, Mentawai Baru, Hilir. Dia pinter kamuflasenya, kebetulan orang tuanya sakit yang nganter sekalian. Nah itulah dimanfaatkan dia. Mungkin untuk mengelabui petugas. Tapi kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan itu akan membawa orang tuanya sakit, kita tahu dari percakapan. Saat ini istri orang tua pelaku dan seorang anggota polisi telah dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara pelaku ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah dan terancam hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. MNC Peduli memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk melawan virus COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia. Bantuan ini diharapkan bisa melindungi tenaga medis yang bertugas merawat pasien terinfeksi virus corona. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat kembali menerima bantuan alat pelindung diri dari MNC Peduli. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker N95, cairan disinfektan dan juga sabun cuci tangan untuk tim medis yang bertugas menangani wabah corona. Sebelumnya MNC Peduli juga telah memberikan bantuan hand sanitizer, APD dan nasi kotak kepada petugas medis di rumah sakit milik TNI Angkatan Darat ini. Kami dari RSPAD Gatot Subroto mengucapkan terima kasih dan ini suatu gerakan yang sangat bermanfaat bagi kami yang berada di pelayanan sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien-pasien kami. Ya, tentu kami sangat bersyukur sama masyarakat atas kepercayaannya untuk mensupport kami dalam galangan dana lewat MNC Peduli, lewat media-media kami. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa kami akan menyalurkannya dengan baik, dan dengan cepat dan tepat. Dan kami ingin supaya bantuan yang kami beri itu benar-benar bermanfaat dan juga membantu frontliners kita, frontliner medis, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga merasakan support masyarakat. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia ikut berdonasi untuk bersama-sama membantu tenaga medis dalam menangani wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Masjid Nabawi yang kembali dibuka usai sempat ditutup karena pandemi corona. Jangan kemana-mana, iNews Malam segera kembali.